Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Topo dari Sapipedia Wonogiri yang berlokasi di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, di Wonogiri bagian timur, Mas. Jadi di sini tuh dikepung 4 kabupaten, Mas. Ke sana 1 kilo sudah Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo. Ke utara 4 kilo lah, kira-kira 4 kilo juga sudah Kabupaten Magetan. Ke selatan kira-kira 7 kilo sudah Pacitan. Jadi di sini tengah-tengah 4 kabupaten. Strategis ini ya. Insya Allah strategis. Ini sejak kapan Mas mulai usaha sapi ini dan dulu sejarahnya gimana Mas awalnya? Kalau saya sebenarnya mulai merintis 2010, Mas. Jadi kira-kira 11 tahun yang lalu. Dulu awal mulanya ya karena emang latar belakang keluarga semuanya pedagang dan juga sapi. Bidangnya di persapian, bahkan orang tua saya masih aktif di jagal sapi, dan semua saudara saya juga berkecimpung di dunia sapi. Akan tetapi dulu waktu awal-awal jualan sapi saya sempat berhenti karena kuliah. Jadi lulus SMA itu 2010, kemudian langsung merintis di persapian 2 tahun. 2012 saya masuk kuliah di Jogja di UII. Terus setelah wisuda saya lanjut lagi di persapian. Bahkan waktu kuliah saya sambil usaha sapi juga, Mas. Mantap ini Sriwan. Ya. Kemudian kelebihannya apa ini Mas dibanding supplier sapi yang lain atau pedagang sapi yang lain? Bedanya apa dengan Sapipedia ini? Kalau sebenarnya ngomongin masalah keunggulan dan kelemahan, semuanya pasti punya keunggulan dan kelemahannya, Mas ya. Akan tetapi setahu saya, nggak tahu ya untuk supplier yang lain, satu-satunya yang berani garansi insya Allah di Sapipedia, Mas. Jadi garansi ya? seperti tagline Sapipedia, grosir sapi bergaransi dan tanpa calo. Itu bukan sekedar tagline, Mas, tapi beneran saya praktekkan, beneran saya aplikasikan untuk petani-petani sapi saya. Maksudnya garansi seperti apa, Mas? Jadi begini, misalnya ada konsumen beli sapi, kemudian beberapa hari setelahnya sapinya sakit, baru ya di bawah 10 hari itu Sapipedia masih mengganti, Mas. Jadi garansinya sampai 10 hari. 10 hari. Jadi misal beli sapi di Sapipedia Wonogiri, selama 10 hari sapinya belum mapan atau bahkan mati, saya ganti. Full minta ganti uang 100% atau minta ganti sapi yang lain, sapi dengan ukuran yang sama boleh. Tanpa dipotong. Tanpa ada potongan. Kenapa Sapipedia bisa berani seperti itu? Karena di Sapipedia, Mas, insya Allah sudah tertata untuk sudah sistematis ya. Sudah ada tim medisnya dan tim ahlinya juga sudah ada. Maksudnya apa? Untuk tim medis, terutama tim medis ini berkaitan dengan garansi tadi. Misalnya sapi yang masuk kandang Sapipedia selalu dicek sama tim medis. Ada 3 dokter hewan dan 2 mantri di Sapipedia Wonogiri yang sudah kerjasama dengan saya. Jadi tugasnya mengecek kesehatan hewan. Maka dari itu saya berani menggaransi ketika tim medis saya menyatakan sapi itu sehat. Jadi insya Allah walaupun saya garansi berapa hari pun tidak akan ada kendala, karena sudah dicek kesehatan sama orang yang punya lisensi. Ahlinya ya. Kalau untuk tim ahli tentunya untuk mengajari para pemula, Mas. Jadi banyak sekali konsumen di Sapipedia Wonogiri yang masih pemula. Misalnya cuman pengen sapi, bikin kandang kemudian ngerawat sapi, akhirnya kasus-kasus yang banyak terjadi itu beli sapi dengan harga 15 juta dirawat 4 bulan kok lakunya cuman 15 juga, akhirnya rugi di perawatan. Itu kan seperti itu kasus-kasus yang banyak terjadi di pemula. Maka dari itu Sapipedia membuat terobosan, ada tim ahlinya yang mengajari para pemula tersebut. Dan juga Sapipedia, mohon maaf ini bukan promosi ya, ada channel YouTube-nya yang insya Allah informatif dan edukatif mengenai sapi, terutama update harga. Ini tujuannya juga buat pemula. Jadi emang Sapipedia ini awal mulanya nyeletup itu pengen membantu para pemula, peternak pemula, terutama soal update harga. Silahkan dicek di channel YouTube Sapipedia Wonogiri, setiap 5 hari sekali update harga sapi. Tujuannya biar pemula walaupun tidak beli di sini, kalau beli sapi biar nggak kemahalan, tahu tafsir harga. Ya. Betul sekali, tahu tafsir harga. Kemudian kalau mau tanya-menanya soal cara merawat dan lain-lain, ada tim ahlinya Sapipedia Wonogiri.
Jadi kan menurut saya Mas, walaupun saya bukan sarjana peternakan ya, saya sebenarnya sarjana komputer saya Mas, tapi tetap adanya di ternak. Menurut praktek yang saya alami selama 11 tahun berkecimpung di dunia sapi, 3 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam berternak itu menurut saya, pertama, waktu pembelian. Waktu pembelian ini petani atau konsumen atau di sini pembeli harus tahu update harga Mas. Jangan sampai kalau orang Jawa bilang keblonyok. Keblonyok itu apa ya? Kemahalan. Jadi sapi yang harganya harusnya 15 jangan dibeli dengan harga 16 bahkan 17. Nah itu harus tahu update harga. Kalau pengen tahu update harga tentunya harus sering-sering ke pasar. Kalau enggak, lihat channel-channel YouTube, mungkin channelnya Mas Revan, Mas Lutfi, Mas Slamet, sering update harga. Biar itu tujuannya biar nggak kemahalan ketika beli. Itu yang pertama. Yang kedua, selain update harga ya tentunya belinya jangan momen-momen ketika sapi mahal. Ya momen-momen ketika sapi mahal ya mungkin waktu Idul Adha. Setelah Idul Adha itu momen sapi di mana harganya mahal karena banyak sekali permintaan. Khususnya yang bibit ya? Ya khususnya yang bibit. Itu faktor yang pertama. Yang kedua perawatan. Perawatan ini tidak kalah penting Mas, mempengaruhi keberhasilan dalam berternak. Kita belinya sudah ibaratnya standar atau bahkan murah tapi perawatannya jelek juga sama saja. Kita nggak ada hasilnya nanti. Untuk soal perawatan banyak sekali di sosial media, di internet, silakan baca-baca banyak. Bahkan dari YouTuber sering sekali memberikan informasi kan tentang perawatan sapi yang benar dan tepat. Terus yang ketiga, ketika jual ini di momen yang harganya tinggi. Iya. Nah, ini kan dengan yang beli tadi. Ini misalnya waktu Idul Adha atau Idul Fitri, 2 hari raya ini harga sapi melonjak tinggi. Jadi 3 faktor ini harus diketahui pemula. Untuk yang faktor-faktor yang lain mungkin banyak ya, tapi untuk utamanya menurut saya ini. Gitu Mas. Mantap sekali Mas. Dan ini untuk sapinya hari ini jumlahnya berapa serta jenis apa saja? Kebetulan ini kan hari raya kurban Mas ya. Mendekati hari raya kurban. Saya setiap tahun memang kalau mendekati hari raya kurban nyetok sapi di rumah sekitar 150 ekor. 150 ekor dan ada kambing sekitar 200-an. Nanti kambing ya? Bisa nanti kandang kambing. Di sapi ini untuk jenisnya ada PO, Pegon, Simmental, Limousin, Madura, dan kadang ada Bali. Jadi komplit Mas. Insya Allah di sini komplit. Jadi kalau untuk jualnya sendiri biasanya mendekati Idul Kurban atau sapi yang diperuntukkan untuk Idul Kurban itu per kiloan atau bagaimana Mas? Saya jogrok Mas. Oh, jogrok. Saya jogrok. Jualnya jogrok dan insya Allah memenuhi kurban semua. Ini contoh-contohnya di sini. Ini ada beberapa sapi Pegon, Limousin, Simmental. Kalau untuk kurbanan seperti ini Mas. Untuk harganya mulai 17-an sampai ya kemarin yang laku 1 ekor laku 100 juta ada, tapi nerima di Jakarta. Jadi buka lapak di Jakarta juga ya? Saya juga buka lapak di Jakarta Mas. Saya buka lapak di Jakarta untuk hewan kurban. Itu biasanya juga saya isi lapak saya di Jakarta itu sapi sekitar 120 ekor, kambingnya sekitar 170 sampai 200 ekor. Lokasinya di Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Mungkin viewernya atau subscribernya Mas Revan, Mas Lutfi, Mas Slamet kalau mau pesen hewan kurban silahkan nanti kasih aja kode subscribernya Mas Slamet, Mas Revan atau Mas Lutfi, nanti saya kasih harga bagus. Mantap ini. Barangkali nanti Mas Revan mau mencari hewan kurban. Nanti insya Allah saya kasih harga bagus. Jadi tidak harus ke sini ya, ke Jakarta juga bisa ya. Bisa. Dan untuk di Jakarta pelayanan saya, servis saya gratis ongkir Jabodetabek. Terus gratis biaya perawatan sampai sapi dikirim. Minta dikirim H-1 atau hari H siap. Kirim sampai depan rumah kan? Sampai depan masjid Mas. Sampai depan masjid. Dan biasanya saya kasih harga spesial untuk takmir masjid dan panitia kurban. Ada harga spesial karena mereka kan biasanya ngumpulin kolektif Mas, bukan pribadi. Jadi ada diskon khusus untuk takmir masjid dan panitia. Dan kalau belinya banyak, misalnya 10 ekor, saya kasih bonus kambing 1. Wah, mantap ini. Banyak bonusnya di Sapipedia Mas. Bonus. Ini harga murah, bonus kambing juga. Iya. Kalau tidak salah, promo ini tidak hanya tahun ini, tapi tahun kemarin juga Tahun kemarin juga berlaku. Setiap tahun Mas. Setiap tahun berlaku. Mas Teguh, untuk sapi yang paling dicari di kisaran harga berapa Mas Teguh? Kalau di sini kisaran harga 20-an Mas.
Ini sudah termasuk perawatan. Sudah perawatan sampai hari H dikirim sudah disongkir. Insya Allah cukup bayar segitu udah beres sapi nyampe depan musola, depan masjid. Komplit pokoknya. Iya komplit. Karena Sapipedia prinsipnya mempermudah pengorban mas, sohibul kurban. Karena gini mas, kita tidak bisa memungkiri panitia kurban itu kalau masa-masa kurban gini pasti pusing. Karena apa? Yang pertama uangnya sudah ngepas. Misal patungan 3 juta ketemunya 21, buat operasional 1 juta, buat anggaran beli sapi 20 kan? Iya. Uangnya kan harus 20. Sedangkan cari sapi harus pas 20 itu kan sulit mas. Sulit ya. Kalau nggak kurang ya lebih kan. Gitu. Makanya di Sapipedia insya Allah harga berapapun ada. Jadi tawar-penawarnya biasanya sapi mas. Misalnya mas saya ada uang 20. Nih saya kasih sapi yang ini. Oh kurang cocok mas, saya kasih sapi yang di atasnya gitu. Jadi anggarannya tetap 20 tapi sapinya saya kasih di atasnya gitu. Untuk mempermudah panitia dan takmir masjid yang mengurusi sapinya fleksibel, bisa milih sendiri ya. Jadi kalau yang lain seperti 20 nih. tawar menawarnya di harga, kalau di sini di sapinya mas. Iya, karena untuk korban itu kan anggarannya pasti mas. Nggih. Kita kan nggak seperti orang beli sapi untuk dipelihara. Kalau beli sapi dipelihara dari rumah misalnya niat beli harga 16-an, ternyata di pasar ada yang harga 15 bagus, ya udah sisa 1 juta nggak masalah. Fleksibel uangnya ya. Fleksibel. Kalau korban kan nggak boleh, harus dihabiskan. Jadi kalau anggarannya 20 ya dibelikan yang 20. Gitu kan. Kalau sudah ada langganan tetap, misalnya saya punya langganan tetap di Jakarta itu biasanya yang sudah benar-benar tetap itu namanya Pak Rudi mas ya. Pak Rudi itu biasanya korban 9 ekor sapi. Nah untuk yang kelompok ke-10, sapi ke-10 ini biasanya masih 50-50. Kadang cuma dapat 5 orang, kadang cuma dapat 6 orang. Itu yang menui saya mas. Jadi promo dari Sapipedia siap menui kelompok yang kekurangan sohibul kurban. Nah gitu misalnya untuk contoh lain, misalnya ada sapi 2 kelompok untuk musola. Sapi yang pertama sudah penuh, yang kedua baru dapat katakanlah 6 orang. Saya mau menemui untuk orang ketujuhnya biar dapat 2 sapi untuk nutup. Karena daripada 1 sapi 6 kambing mending 2 sapi. Kambingnya lebih banyak, dagingnya lebih banyak. Gitu mas. Jadi tidak usah ragu-ragu, silakan langsung ke Sapipedia Wonogiri. Asalkan nanti mau jadi pelanggan tetap. Kalau untuk menemui atau nutup kelompok-kelompok sohibul kurban, insya Allah Sapipedia siap. Syaratnya harus pelanggan tetap. Harus jadi pelanggan tetap. Kalau cuman ini ya mohon maaf mas, karena kalau saya itu kalau sudah langganan tetap sudah seperti saudara mas. Sekali lagi, daripada nanti misalnya 2 kelompok yang satu sudah penuh sapi 1, 7 orang, kelompok kedua cuma dapat 5 atau 6 orang atau 6 orang ya misalnya, daripada dibelikan kambing 6 mending dibelikan sapi yang 1 saya tambahi. Saya ikut patungan. Gitu ya mas ya. Gitu. Mas Teguh ada pesan-pesan untuk penonton atau teman-teman peternak pemula? Ya kalau untuk pemula yang paling saya selalu selalu tekankan, jangan terkecoh dengan sapi bagus. Jangan terkecoh dengan sapi super. Peternak pemula itu banyak-banyak belajar dulu. Belajar itu dari sapi yang standar dulu. Kalau saya mas ya. Karena apa? Kalau sapi super belinya mahal, perawatannya kalau nanti pakannya nutrisinya kurang bagus, tentunya malah sapinya susut, harganya malah semakin turun. Malah orangnya pusing nanti. Nah orangnya pusing dan nyalain suppliernya biasanya. Ya, dari sampean dulu 18 kok sekarang saya rawat 5 bulan kok cuma jenengan tawar 18 juga tuh mas. Nah, kayak gitu nyalain suppliernya. Maka dari itu insya Allah mohon maaf bukan sekali lagi bukan promosi, silakan lihat channel YouTube Sapipedia Wonogiri. Untuk pemula insya Allah cocok, informatif dan edukatif. Banyak informasi cara memelihara sapi yang tepat, update harga biar teman-teman pemula tahu tentang harga sapi. Begitu aja mas. Ya mungkin itu dulu informasi dari saya mas ya. Dan sebelumnya seperti tagline-nya Sapipedia Wonogiri, salam super, salam sapi super, grosir sapi bergaransi dan tanpa calo, salam ABC, asal badi colke. Seperti itu teman-teman, video bersama Mas Teguh di Sapipedia. Terima kasih sudah menonton, semoga tayangan ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.